Halo semuanya. Dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe, agar Primbon Jawa terus hidup dan sampai ke lebih banyak orang. Tidak semua orang kuat menerima takdirnya. Tidak semua weton sanggup menahan derasnya rezeki. Dan tidak semua jiwa siap menyaksikan kebangkitan weton pon di Januari 2026. Apa yang akan saya sampaikan bukan karangan. Ini adalah bacaan primbon tua, yang dahulu hanya dibisikkan pada kalangan tertentu. Jika wetonmu pon, dengarkan sampai akhir. Dalam catatan primbon Jawa kuno, tidak semua awal tahun membawa perubahan. Namun Januari 2026 disebut sebagai bulan yang tidak wajar. Bulan ketika energi lama runtuh dan kekuatan baru bangkit secara brutal. Bagi sebagian besar weton, bulan ini hanya terasa sebagai pergantian waktu biasa. Tetapi bagi weton pon, alam tidak tinggal diam. Primbon menyebutkan bahwa pada awal Januari 2026, getaran Neptune naik secara mendadak, seperti tanah yang lama ditekan lalu tiba-tiba retak. Banyak orang pon akan merasakan tanda-tandanya bahkan sebelum rezeki itu terlihat wujudnya. Tidur tidak nyenyak, pikiran sering melayang, dada terasa penuh, dan hati seperti dipanggil oleh sesuatu yang tak terlihat. Ini bukan firasat kosong, melainkan tanda alam sedang menggeser takdir. Dalam bahasa leluhur, fase ini disebut pon miwiti munggah, artinya weton pon mulai bergerak naik dari dasar nasibnya. Rezeki yang selama bertahun-tahun seperti tertahan, macet, atau selalu lolos di depan mata, mulai mencari jalan keluar. Bukan perlahan, tapi mendesak dan memaksa. Itulah sebabnya banyak weton pon merasa hidupnya berubah tanpa persiapan. Primbon juga mencatat bahwa pada fase ini, weton pon sering mengalami kejadian aneh. Tawaran datang tiba-tiba, orang lama muncul membawa peluang, atau masalah lama justru membuka pintu rezeki. Apa yang dulu terasa sebagai kesialan, kini berubah menjadi pemicu kekayaan. Inilah bagian yang disebut ngeri, karena perubahan datang tanpa aba-aba. Namun leluhur memberi peringatan keras. Rezeki besar yang datang terlalu cepat bisa membuat jiwa kaget. Weton pon yang tidak kuat batin akan mudah gelisah. Emosinya naik turun, dan sering merasa takut kehilangan sesuatu yang baru saja didapat. Primbon menulis, nalika banda teka kanthi kasar, ati kudu luwih alus. Artinya, ketika rezeki datang dengan cara kasar, hati harus dibuat semakin lembut. Di bab ini, Primbon tidak berbicara tentang jumlah uang, melainkan pergeseran nasib. Januari 2026 adalah bulan ketika weton pon mulai ditarik keluar dari garis hidup lamanya. Jalan hidup berubah arah, dan tidak semua orang siap melihatnya. Karena itu, banyak weton pon merasa seperti berdiri di tepi jurang. Satu langkah maju bisa membawa kemewahan, satu langkah salah bisa membawa kejatuhan. Inilah tanda awal kebangkitan. Bukan kebangkitan yang indah, melainkan kebangkitan yang mengguncang batin. Alam sudah memberi isyarat. Tinggal weton pon sendiri, sanggup atau tidak menahan derasnya takdir yang mulai bergerak. Primbon Jawa kuno menyebut bahwa setelah tanda alam bergerak, akan datang fase yang jauh lebih berat untuk weton pon. Fase ini tidak berlangsung lama, namun daya guncangnya sangat sadis. Inilah yang terjadi tepat di awal Januari 2026, saat getaran Neptune mencapai titik yang jarang terjadi dalam satu daur kehidupan manusia. Pada masa ini, weton pon berada di tengah pusaran energi yang disebut leluhur sebagai lintang guntur katiban pon, sebuah keadaan ketika rezeki dan cobaan turun bersamaan. Banyak orang pon akan merasakan perubahan drastis dalam waktu singkat. Hari ini tertekan, esoknya ditawari peluang besar. Pagi penuh kecemasan, malamnya datang kabar yang mengubah segalanya. Perubahan ini terasa kasar, tidak halus, seolah hidup dipaksa bergerak lebih cepat dari kesiapan batin. Primbon menuliskan bahwa getaran ini muncul karena pintu rezeki pon dibuka serentak, bukan satu persatu. Itulah sebabnya emosi weton pon diuji habis-habisan. Hati mudah panas, pikiran sering berlari ke masa depan, dan rasa takut kehilangan mulai muncul bahkan sebelum sesuatu benar-benar dimiliki. Disinilah banyak weton pon jatuh,
Bukan karena kurang rezeki, melainkan karena tidak sanggup menahan getarannya. Dalam fase ini, banyak weton pon akan mengalami kejadian yang tampak sepele namun berdampak besar. Bertemu orang yang lama tak dijumpai, menerima telepon mendadak, atau mengambil keputusan spontan yang kelak mengubah arah hidup. Primbon menyebut ini sebagai cetakan nasib, goresan awal yang menentukan apakah kekayaan akan bertahan atau hanya singgah sebentar. Yang membuat bab ini terasa ngeri adalah peringatan leluhur yang tertulis jelas. Nalika pon kegedhen gelombange, yen ora kuat ngadeg, mesti keseret. Artinya, ketika gelombang pon membesar, siapa yang tidak kokoh berdiri akan terseret arus. Banyak weton pon yang justru kehilangan fokus, tergoda jalan pintas, atau terburu-buru memamerkan tanda awal keberhasilan. Padahal, pada fase ini diam lebih selamat daripada bicara, dan menahan diri jauh lebih berharga daripada mengejar segalanya sekaligus. Primbon menegaskan bahwa awal Januari 2026 bukan waktu untuk serakah. Rezeki yang datang membawa syarat batin, rendah hati, tenang, dan tidak reaktif. Weton pon yang mampu mengendalikan emosinya akan merasakan rezeki mengalir stabil, sedangkan yang dikuasai nafsu justru menghadapi konflik, kesalahpahaman, dan kerugian tak terduga. Bab ini adalah fase pemurnian. Alam sedang menguji, apakah weton pon pantas naik lebih tinggi atau harus dipatahkan lebih dulu. Getarannya memang sadis, tetapi bagi yang bertahan, inilah fondasi awal menuju kekayaan besar yang tak mudah runtuh. Setelah melewati getaran sadis di awal Januari 2026, weton pon memasuki fase yang jauh lebih mencekam. Jika sebelumnya rezeki bergerak diam-diam, maka pada fase ini semuanya mulai terlihat oleh banyak mata. Primbon Jawa menyebutnya sebagai masa ketika aura seseorang tidak lagi bisa disembunyikan, meskipun ia berusaha hidup biasa saja. Leluhur menamai fase ini, pon katon ing cahya, artinya weton pon mulai tampak dalam sorotan cahaya. Cahaya ini bukan hanya simbol keberuntungan, tetapi juga tanda bahwa nasib seseorang sedang naik kelas. Akibatnya, orang-orang di sekitar mulai berubah sikap. Yang dulu acuh, kini mendekat. Yang dulu meremehkan, kini memperhatikan setiap gerak-gerik. Disinilah bab ini menjadi ngeri. Karena saat weton pon naik, perhatian tidak selalu datang dari niat baik. Primbon mencatat bahwa mulai pertengahan Januari 2026, weton pon rawan menjadi bahan pembicaraan, sasaran iri, bahkan sasaran niat tersembunyi. Senyum yang diterima belum tentu tulus. Pujian yang datang bisa menyimpan maksud lain. Primbon menuliskan dengan tegas. Nalika pon katon sumunar, bayangane uga dadi dawa. Artinya, ketika pon mulai bersinar, bayangannya pun menjadi panjang. Bayangan ini melambangkan orang-orang yang diam-diam mengamati, membandingkan, dan menunggu celah. Banyak weton pon akan merasakan perubahan suasana sosial tanpa sebab yang jelas. Lingkungan terasa berbeda, obrolan terasa dingin, dan intuisi sering memberi sinyal agar lebih waspada. Pada fase ini, rezeki masih terus mengalir, tetapi bersamaan dengan itu muncul ujian mental dan batin. Ada weton pon yang tiba-tiba sering ditanya soal penghasilan, usaha, atau rencana masa depan. Ada pula yang mendadak dimintai bantuan, dijadikan sandaran, atau bahkan dimanfaatkan. Primbon mengingatkan, tidak semua yang mendekat ingin ikut bahagia. Sebagian hanya ingin ikut menikmati hasil tanpa menanam apapun. Yang paling berbahaya adalah ketika weton pon mulai lengah. Merasa sudah di atas, lalu membuka semua rahasia, menceritakan semua rencana, dan menurunkan kewaspadaan. Disinilah leluhur memberi pitutur keras. Banda singkaton, gampang direbut. Artinya, kekayaan yang terlalu terlihat akan lebih mudah diganggu. Oleh karena itu, Primbon menyarankan agar weton pon di fase ini lebih banyak diam, lebih banyak mengamati, dan tidak mudah terpancing emosi atau gengsi. Bab ini adalah fase penentu wibawa. Weton pon yang mampu menjaga sikap, tidak sombong, dan tetap rendah hati akan justru semakin dihormati. Namun yang larut dalam sorotan,
haus pengakuan, dan ingin cepat dipuji, akan menghadapi konflik, fitnah, bahkan kehilangan kepercayaan. Inilah alasan mengapa Primbon menyebut fase ini sebagai salah satu yang paling mengerikan. Bukan karena kurang rezeki, melainkan karena banyak mata melihat, banyak hati membandingkan, dan banyak niat tersembunyi bergerak bersamaan. Weton Pon sedang diuji. Sanggupkah tetap tenang saat dunia mulai memperhatikan? Inilah bab yang paling ditunggu sekaligus paling berbahaya dalam perjalanan Weton Pon. Setelah melewati tanda alam dan getaran sadis, serta berhasil bertahan dari sorotan banyak mata, maka pada titik inilah pintu rezeki dibuka tanpa ampun. Primbon Jawa kuno menyebut fase ini sebagai Pon Kuncaran Bandha, yaitu masa ketika harta mengalir deras tanpa bisa ditahan. Mulai akhir Januari 2026, banyak Weton Pon akan merasakan hidupnya seperti didorong dari belakang. Usaha yang sebelumnya jalan di tempat tiba-tiba melonjak. Kesempatan yang dulu terasa mustahil kini datang sendiri, seolah sudah dijadwalkan oleh semesta. Primbon menulis bahwa rezeki di fase ini tidak datang satu jalur, melainkan dari berbagai arah sekaligus. Ada uang dari kerja keras, ada rezeki dari relasi lama, bahkan ada keberuntungan yang datang tanpa diminta. Namun inilah yang membuatnya ngeri. Ketika uang datang terlalu cepat dan terlalu banyak, mental manusialah yang paling dulu diuji. Banyak Weton Pon merasa bingung, tidak percaya, bahkan takut pada perubahan hidupnya sendiri. Ada yang baru pertama kali memegang uang besar, ada yang mendadak naik kelas sosial, dan ada pula yang tiba-tiba menjadi tumpuan banyak orang. Primbon mengingatkan, tidak semua jiwa siap menerima limpahan seperti ini. Dalam kitab lama tertulis, Banda gede iku kaya banyu banjir, bisa nguripi, bisa nyeret. Artinya, harta besar seperti air banjir, bisa menghidupi, tapi juga bisa menyeret siapa saja yang tidak waspada. Pada fase tajir melintir ini, Weton Pon rawan tergelincir oleh rasa jumawa, belanja berlebihan, keputusan ceroboh, atau terlalu percaya pada orang lain. Banyak yang lupa bahwa kekayaan sejati bukan hanya soal jumlah, tetapi soal ketahanan batin. Primbon juga mencatat bahwa di fase ini, Weton Pon sering mengalami perubahan sikap orang sekitar secara ekstrim. Ada yang mendadak sangat ramah, ada yang tiba-tiba ingin dekat, dan ada pula yang tanpa malu meminta bagian. Jika Weton Pon tidak tegas, rezeki yang seharusnya menjadi berkah justru bocor kemana-mana tanpa terasa. Yang selamat di bab ini hanyalah Weton Pon yang mampu menjaga kendali. Leluhur memberi pitutur, simpan sebagian, jangan pamer, dan jangan merasa paling beruntung. Karena pada fase ini, semesta masih mengamati. Tajir melintir yang sejati bukan hanya tentang cepat kaya, melainkan tentang kemampuan mempertahankan rezeki tanpa kehilangan akal sehat. Bab ini adalah puncak sementara, bukan akhir perjalanan. Dan justru disinilah Weton Pon diuji paling keras. Apakah kekayaan akan menjadi tangga menuju hidup yang lebih tinggi, atau menjadi beban yang menyeret jatuh lebih dalam? Primbon tidak pernah bohong. Yang menentukan akhirnya adalah sikap pemilik weton itu sendiri. Primbon Jawa kuno mencatat satu hal yang jarang dibicarakan. Tidak semua orang hancur saat miskin, banyak justru runtuh setelah kaya. Dan bagi Weton Pon, fase ini adalah ujian paling sunyi, paling halus, namun paling mematikan. Setelah tajir melintir tanpa ampun, Januari 2026 belum selesai menguji. Justru disinilah saringan takdir benar-benar bekerja. Leluhur menyebut fase ini sebagai pon diuji ati, saat kekayaan tidak lagi diuji oleh keadaan luar, tetapi oleh isi hati pemiliknya sendiri. Ujian ini tidak datang dalam bentuk kehilangan mendadak, melainkan dalam bisikan kecil. Rasa paling bisa, rasa paling benar, dan rasa tidak lagi membutuhkan nasihat siapapun. Primbon menegaskan, inilah awal kejatuhan yang sering tidak disadari. Pada fase ini, banyak Weton Pon mulai merasa hidupnya aman. Keputusan dibuat tanpa pertimbangan panjang, kepercayaan diberikan tanpa batas, dan nasihat orang tua dianggap usang. Ada yang mulai meremehkan hal-hal kecil,
Padahal justru dari situlah retakan besar bermula. Primbon menulis, wong sing ora wedi sawise sugih, bakal wedi nalika kabeh wis kesasar. Artinya, orang yang tidak lagi takut setelah kaya, akan dilanda ketakutan saat semuanya sudah terlambat. Ujian terbesar weton pon di bab ini adalah kesombongan yang samar. Bukan sombong yang berteriak, tetapi sombong yang tersembunyi dalam sikap. Merasa tidak perlu mendengar, merasa pantas mendapat segalanya, dan merasa orang lain ada di bawahnya. Inilah bentuk ujian yang paling ngeri, karena pelakunya sering merasa dirinya baik-baik saja. Primbon juga mencatat, di fase ini akan ada orang-orang yang sengaja menguji weton pon. Ada yang datang membawa bujukan, ada yang memancing emosi, dan ada pula yang sengaja menunggu kesalahan kecil untuk diperbesar. Jika weton pon terpancing, konflik akan muncul bukan karena uang, melainkan karena ego yang tidak terkendali. Yang paling berbahaya adalah ketika weton pon mulai melupakan leluhur dan asal-usulnya. Tidak lagi menghormati pitutur orang tua, tidak peduli pada sesama, dan menutup mata terhadap orang-orang yang dulu setia mendampingi. Primbon memberi peringatan keras. Banda tanpa andhap asor iku undangan cilaka. Artinya, kekayaan tanpa kerendahan hati adalah undangan bagi celaka. Namun bab ini bukan kutukan. Ini adalah kesempatan terakhir untuk memperkuat fondasi. Weton pon yang mampu menundukkan egonya, memperbaiki sikap, dan kembali merendah justru akan naik ke tingkat yang lebih aman dan stabil. Kekayaannya tidak lagi liar, melainkan terjaga dan berumur panjang. Bab 5 adalah cermin. Disinilah weton pon melihat siapa dirinya sebenarnya setelah punya segalanya. Apakah tetap manusia yang tahu batas, atau berubah menjadi jiwa yang lupa daratan? Primbon tidak menghukum. Ia hanya mencatat. Yang menentukan akhir cerita adalah pilihan sikap pemilik weton itu sendiri. Dalam Primbon Jawa, bab terakhir bukanlah akhir cerita, melainkan penentuan arah hidup selanjutnya. Setelah weton pon melewati kebangkitan, limpahan rezeki, sorotan manusia, dan ujian batin, maka tibalah pada fase paling sunyi namun paling menentukan, pitutur pamungkas. Disinilah leluhur seakan duduk berhadapan langsung dengan pemilik weton pon, menilai apakah semua yang diterima akan dijaga atau justru dihamburkan oleh sikap sendiri. Leluhur menamai fase ini, pon maneges nasib, yaitu saat weton pon mengikat kembali takdirnya. Januari 2026 bukan hanya memberi kekayaan, tetapi juga membuka pilihan. Apakah rezeki itu akan menjadi aliran panjang yang menyejahterakan, atau sekadar puncak singkat sebelum turun perlahan? Primbon menegaskan, keputusan di fase ini tidak ditentukan oleh uang, melainkan oleh laku hidup. Pitutur pertama yang diturunkan adalah andhap asor, kerendahan hati. Weton pon diingatkan untuk tidak merasa paling kuat, paling pintar, atau paling beruntung. Leluhur percaya, semakin tinggi seseorang diangkat, semakin halus cara semesta mengujinya. Kesombongan kecil yang dibiarkan tumbuh akan menjadi beban berat di masa depan. Pitutur kedua adalah eling lan waspada. Ingat asal-usul, ingat perjuangan, dan ingat siapa saja yang pernah setia menemani di masa sulit. Weton pon yang melupakan masa lalu akan kehilangan pijakan batin. Primbon menulis, wong sing lali saka ngendi asale, bakal bingung menyang endi baline. Artinya, orang yang lupa dari mana ia berasal, akan bingung kemana ia harus kembali. Pitutur ketiga adalah berbagi tanpa pamer. Leluhur tidak melarang weton pon menikmati hasil jerih payahnya, namun mengingatkan bahwa rezeki yang diam di satu tangan akan cepat basi. Berbagi bukan untuk dilihat manusia, tetapi untuk menjaga aliran. Dalam Primbon disebutkan, berbagi adalah cara paling halus untuk mengikat keberkahan agar tidak mudah putus. Pitutur terakhir adalah menjaga hubungan dengan yang lebih tua dan yang lebih tinggi. Menghormati orang tua, guru, dan leluhur bukan soal ritual semata, tetapi soal sikap batin. Weton pon yang tetap menghargai nasihat akan diberi ketenangan,
sementara yang menutup telinga akan sering gelisah meski hidupnya tampak berhasil. Bab pamungkas ini bukan ancaman, melainkan penegasan. Weton Pon sesungguhnya telah dipilih untuk kuat, untuk cukup, dan untuk berlebih. Namun Primbon Jawa selalu menekankan satu hal. Takdir besar hanya aman di tangan jiwa yang dewasa. Jika pitutur dijalankan, rezeki akan menetap lama. Jika diabaikan, keberuntungan akan pergi perlahan tanpa suara. Maka di akhir Januari 2026, Weton Pon tidak lagi ditanya seberapa kaya ia bisa menjadi, melainkan seberapa bijak ia menjaga apa yang telah diberikan. Disinilah cerita ditutup. Sekaligus dimulai kembali, dengan nasib yang ditentukan oleh laku hidup itu sendiri. Januari 2026 bukan bulan biasa. Bagi Weton Pon, ini adalah bulan kebangkitan yang ngeri sekaligus menggiurkan. Jika kamu merasa getarannya, itu tandanya takdir sedang memanggilmu. Tulis di komentar, Pon hadir, jika wetonmu pon. Dan jangan lupa, like, share, dan subscribe agar pitutur Primbon Jawa tetap lestari dan tidak putus di tengah jalan. Sampai jumpa di pembacaan berikutnya.